Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam mata kuliah Geografi Pariwisata ini, saya akan membahas tentang di pertemuan akhir ini lebih banyak kepada project geografi pada dalam pariwisata. Artinya, adik-adik sudah memiliki pemahaman di awal terkait dengan pengertian, konsep dan sebagainya terkait dengan geografi pariwisata. Kemudian pada fase terakhir ini adalah bagaimana kita ini memahami tentang implementasi dalam aktivitas khususnya di era pasca COVID ini, era yang sekarang memang harus lebih powerful sekali bagi kita semua untuk terus berjuang struggle ya, mengembangkan atau berkreasi dalam berbagai sektor ya, khususnya di pariwisata ini agar menjadi sebuah agar menjadi normal kembali ya, memang butuh proses ya. Ini menjadi faktor utama, geografi pariwisata ini menjadi salah satu faktor utama karena memang wisatawan datang ke suatu daerah atau suatu tempat atau suatu negara, itu salah satu faktor yang paling penting adalah faktor geografi. Artinya misalnya orang berkunjung dari daerah pegunungan itu menuju ke pantai itu menjadi suatu keinginan besar. Artinya mereka yang kehidupan sehari-harinya adalah di daerah pegunungan ingin merasakan kehidupan atau merasakan sensasi di daerah pinggiran pantai dan sebagainya, sehingga itu menjadi suatu hal yang menjadi hasrat yang untuk bepergian. Demikian juga sebaliknya wisatawan atau mungkin masyarakat yang berada di daerah pesisir pantai ini juga merasakan aura pegunungan, suasana pegunungan atau daerah pegunungan yang memang tidak dirasakan dalam kesehariannya. Itu menjadi suatu daya tarik karena memang mereka tidak menikmati dalam keseharian, sehingga aktivitas itu menjadi sesuatu yang diinginkan atau diharapkan, yaitu namanya geografi. Artinya lintas batas dari suatu tempat, artinya memang tempat yang tidak keseharian yang mereka lakukan. Geografi di sini dalam konteks ini tentunya perlu ada suatu aktivitas kunjungan, sehingga tidak dalam rangka kita ini menjual sebuah paket wisata misalnya dalam bentuk virtual, tapi memang harus ya, namanya geografi itu karena ada aspek yang memang sangat ketertarikan, memang harus datang ke suatu tempat itu sendiri, dari pantai, masyarakat pantai menuju ke pegunungan dan sebaliknya. Itu menjadi suatu kewajiban, artinya hal yang memang harus tidak digantikan dengan berbagai aktivitas yang lain seperti khusus virtual, misalnya virtual tour daerah pegunungan atau virtual tour secara pesisir pantai dan sebagainya. Jadi memang harus berkunjung. Namanya geografi itu daya tarik. Geografi itu memiliki daya tarik sensasi di suatu tempat yang memang dirasa memiliki sesuatu yang berbeda. Geografi di aspek iklimnya seperti pegunungan atau pantai, atau mungkin dari bebatuannya ya, misalnya di pegunungan itu ada batu-batu yang unik atau khas ya di situ, atau mungkin hal-hal yang memang aspek perjalanannya sepanjang menuju tempat lokasi itu menjadi aspek namanya geografi. Artinya semakin kaya suatu tempat itu, baik itu di suatu tempat itu sendiri atau mungkin sepanjang perjalanannya, itu akan menarik minat dari wisatawan, sehingga kita harus memilih kondisi atau aspek-aspek yang melekat di satu tempat itu sendiri. Kita harus menemukan kembali aspek-aspek tersebut, sehingga itu menjadi suatu bahan informasi kepada wisatawan yang akan menuju ke tempat tersebut. Itu yang menjadi hal yang penting. Kalau geografi itu tidak hanya sebatas pada tempat yang akan dituju, tapi sepanjang aspek perjalanan, sepanjang menuju ke tempat yang tersebut. Jadi kita harus memiliki pemahaman, memiliki gambaran secara umum terkait dengan aspek geografi itu sendiri.
Dalam konteks ini saya akan memberikan sebuah pemahaman terkait dengan sebenarnya ini adalah materi diskusi, tapi ini menjadi sebuah bahan gambaran umum saja. Uh, ada beberapa aspek yang memang harus kita perhatikan terkait dengan uh, spasial, pola-pola spasial dalam pariwisata modern sekarang ini, khususnya di era pasca COVID, yang terlibat dalam dari aspek ya, pada aspek regional sampai global di Indonesia. Jadi bagaimana pola-pola perjalanan atau spasial bagi wisatawan modern yang terlibat yang dalam aspek ya regional maupun global di Indonesia. Jadi ada sebuah pola-pola yang memang harus kita pahami khususnya di era COVID ini, bahwa memang wisatawan ke Indonesia, khususnya kita bicara Indonesia secara umum, memiliki sebuah tujuan karena Indonesia itu berada di tropis ya, secara geografis ya, berada di daerah tropis, memiliki iklim ya hanya dua ya, hujan sama musim kering ya. Jadi ada dua saja musim yang memang harus mereka inginkan. Jadi mereka datang khusus dari negara-negara Eropa, subtropis, dan negara-negara yang memang hanya berkutat kepada beberapa iklim di sana karena memang ya eh, posisi geografisnya mereka lebih mengarah ke Indonesia karena memang cuaca yang ada di Indonesia itu sangat menarik bagi mereka. Itu secara geografis. Secara umum pola-pola tersebut menjadi hal yang mutlak buat mereka. Wisatawan asing ke Indonesia untuk menikmati suasana atau cuaca yang sangat berbeda dari negaranya. Ya, itu tentu harus dipahami. Dan mereka tersebar ke berbagai daerah, ya. Tapi memang kebanyakan wisatawan yang datang ke Indonesia itu berkunjung atau destinasi-destinasi wisata yang berada di Bali, kemudian di Jawa, kemudian Lombok dan sebagainya. Jadi memang persebarannya seperti itu. Tapi di sisi lain destinasi-destinasi wisata yang ada di Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya juga sangat menarik. Dan itu memang persebarannya memang masih belum merata. Ya. Karena untuk aspek itu memang harus perlu dipahami juga aspek lintas perjalanan lintas udara yang harus diperhatikan karena memang juga keterbukaan bandara ya juga menjadi hal yang paling penting di sini karena memang aksesnya adalah akses udara. Jadi ada pola-pola spasial yang memang harus dipahami di era COVID ini. Hal ini menjadi suatu hal yang memang sangat intens sekali karena memang proses untuk perjalanan wisata juga butuh waktu ya, artinya sekarang yang sudah mulai terbuka, era terbuka, mulai dibuka kembali beberapa destinasi wisata yang di Indonesia untuk menerima wisatawan asing dengan beberapa kriteria. Dan itu tujuannya adalah memang untuk meningkatkan angka kunjungan, tentunya kamu meningkatkan angka kunjungan, kemudian ya tentunya adalah meningkatkan dampak perekonomian ya, khususnya di daerah yang tepat dituju, ya, misalnya di Bali, kemudian di Jawa dan sebagainya, ya secara umum juga Indonesia, meningkatkan kualitas pariwisata yang ada di Indonesia secara umum. Jadi itu pola-pola dan itu pola-pola spasial ini adalah menyasar wisatawan dalam jangka jarak yang khususnya ya, kita bicara khususnya di jangka apa ya, tidak ya, mungkin kita menyasar juga wisatawan Eropa, tapi ya kita berusaha untuk menyasar wisatawan yang memang repeater seperti Australia, kemudian negara-negara ASEAN ya, karena memang kedekatan aksesibilitas. Karena faktor itu menjadi sebuah perubahan strategi kebijakan untuk menyasar wisatawan-wisatawan seperti itu. Minimal untuk mengembangkan secara awal ini, secara dini ini, bagaimana wisatawan itu bisa mulai berkembang atau mulai banyak datang ke Indonesia. Ya, kita menyasar Australia, kita menyasar negara-negara
misalnya di ASEAN ya, yang memang notabene mereka mempunyai sejarah yang cukup panjang sebagai supply wisatawan terbesar ke Indonesia. Jadi ada perubahan-perubahan pola-pola. Di sisi lain kita bisa menyasar wisatawan dengan misalnya karakteristik, karena kita biasanya adalah lingkungan sekarang ini. Tentunya kita menawarkan destinasi-destinasi alam ya, tentunya adalah geospasial ini untuk kita jual ke negara-negara yang memang antusias wisatawannya adalah wisatawan yang berbasis lingkungan, yang memiliki minat terhadap lingkungan, seperti itu. Kemudian yang kedua, how tourism relate to place that are to the economic landscape, contemporary environmental change and social cultural relations in Indonesia. Jadi bagaimana sih pariwisata itu berkaitan ya dengan aspek-aspek ekonomi ya, kemudian lingkungan yang ada di sekitarnya, perubahan lingkungan di sekitar, kemudian aspek sosial budaya di Indonesia. Jadi wisatawan itu datang ke suatu tempat bisa menjadi suatu aspek yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi. Artinya mereka dengan background yang berbeda-beda, dengan budaya yang berbeda-beda, tentunya akan memberikan suatu aspek ya. Semakin mereka lama tinggal di Indonesia, intens berkaitan dengan atau lama tinggal ya, length of stay di Indonesia, tentunya akan memberikan suatu efek ya, dampaknya itu bisa dipengaruhi atau mempengaruhi. Jadi tentunya kalau semakin lama wisatawan ke Indonesia atau datang ke Indonesia atau berkunjung stay di Indonesia, tentunya akan memberikan suatu dampak ekonomi. Mereka akan tinggal lebih lama, mereka akan menikmati berbagai aktivitas yang disuguhkan, kemudian makan, minum, dan sebagainya, itu menjadi sebuah aktivitas yang memang terkait dengan aspek ekonomi. Kemudian terkait dengan perubahan lingkungan, kita lihat memang wisatawan itu sekarang lebih mengarah kepada aspek alam, kan dengan perkembangan era pandemi ini, tentunya mereka mengarahkan orientasinya kepada aspek lingkungan, kemudian kebudayaan ya. Jadi mereka lebih mengarah kepada aspek tersebut, sehingga mereka sebenarnya masih menghindari aspek-aspek mass tourism, tapi tentunya mass tourism tidak bisa kita lepaskan dan begitu saja. Jadi yang mempengaruhi lingkungan itu dalam konteks ini adalah sebenarnya mass ya. Kalau kita bicara lingkungan itu kan aspek terbesar adalah mass tourism. Kita mass tourism tentunya aspeknya akan terlihat ya. Apakah dengan kehadiran mass tourism itu lingkungan akan menjadi berubah, ataukah berubah menjadi lebih buruk atau sebaliknya. Itu menjadi indikatornya, karena kalau kita bicara tentang ya bukan mass ya, yang small group misalnya, small group yang berada di suatu tempat atau destinasi, tentunya akan less memberikan suatu dampak yang tidak tidak dampak negatif yang tidak bagus ya bagi lingkungan. Jadi seperti itu. Kemudian aspek sosial budaya juga demikian. Aspek sosial budaya ini tentunya harus menjadi sebuah perhatian juga, karena masyarakat dengan kultur budaya yang asli di sini yang ada di sini tentunya harus terus dipertahankan, dan konteks ini adalah bagaimana wisatawan dengan background budaya yang berbeda ini tidak memberikan efek kepada masyarakat setempat, tapi bagaimana budaya kita ini bisa mengedukasi, memberikan sebuah kenangan yang bagus pada wisatawan, dan mereka bisa memberikan apa yang terkesan ya dengan kunjungan yang mereka lakukan. Jadi itu adalah socio-cultural relations. Jadi mereka saling tukar-tukar budaya atau mungkin hal-hal yang memang terkait dengan aspek-aspek yang lain yang memang sifatnya adalah positif buat wisatawan mungkin dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi itu pola-polanya. Jadi berbicara ekonomik landscape, jadi kita berbicara tentang bagaimana sih pemetaan bagi dampak-dampak ekonomi terhadap daerah yang dikunjungi, sektor mana yang menonjol, sektor mana yang masih belum optimal. Kemudian kalau kita bicara tentang environmental change, itu adalah bagaimana
aktivitas pariwisata itu bisa merubah lingkungan. Nah, terlebih indikatornya adalah mass tourism ya. Kalau mass tourism itu kan banyak orang, banyak wisatawan, jika wisatawan suatu tempat sehingga itu merubah lingkungan. Sehingga kita berusaha untuk mengarah kepada orientasi small group, small tourism ya, ke tempat-tempat yang memang tujuannya adalah untuk menghindari perubahan lingkungan yang terlalu drastis. Kemudian ketika ada aspek social cultural relationship atau bagaimana wisatawan itu bisa meningkatkan kualitas diri, pengalaman, demikian juga dengan residents yang lokalnya, bagaimana masyarakat di situ bisa untuk ikut berkembang budayanya, juga pelestarian khususnya aspek pelestarian di budaya yang di daerahnya. Kemudian beberapa aspek yang berikutnya adalah how of major themes in the geographies of tourism, including place creation and promotion, the transmission of urban tourism heritage and place identity, and creating personal identity through consumption have a contact with nature and other embodied forms of tourism experience in Indonesia. Jadi bagaimana sih tema-tema besar ya dalam geografi pariwisata ini? Ada tema besar ya, seperti misalnya pencitraan diri sendiri atau bagaimana kita mengkreasikan tempat kita, memunculkan ya dan mempromosikan. Kemudian aspek kedua adalah tema yang kedua adalah transformasi dari masyarakat pariwisata urban perkotaan. Kemudian tema berikutnya adalah heritage, peninggalan sejarah dan identitas tempat itu sendiri. Kemudian tema berikutnya adalah creating personal identity, menciptakan identitas personal dari aspek konsumsi yang terkait dengan alam dan bentuk-bentuk yang lain di pengalaman pariwisata di Indonesia. Jadi ada beberapa tema besar ya. Kalau kita bicara tentang place creation and promotion, bagaimana kita mempromosikan dan mengkreasikan tempat kita atau destinasi kita, itu tentunya harus bicara tentang bagaimana kita ini mengunggulkan diri sendiri, mengunggulkan tempat kita, mengunggulkan destinasi kita itu sesuai dengan karakternya. Jadi setiap daerah, setiap tempat, setiap destinasi wisata memiliki karakter keunikan yang masing-masing tentunya berbeda, meskipun kita bicara tentang desa wisata, tentang wisata pantai dan sebagainya, semua memiliki keunikan. Jadi tidak bisa kita samaratakan. Jadi kalau kita bicara dengan place creation, tentunya semua memiliki hal-hal yang berbeda, dan itu tergantung dari aspek alam, aspek masyarakatnya, kemudian budayanya, semuanya terkait erat. Jadi kita ini tidak bisa menyamakan, ya, dan itu harus kita pahami bersama. Karena untuk membangun place creation ini harus kita tahu identifikasi bagaimana sih suatu tempat itu bisa menjadi sebuah ikonik. Ya tentunya harus memiliki kekhasan. Itulah yang harus kita promosikan. Jadi kekhasan itu harus kita promosikan. Aspek kedua, transformation of urban tourism. Jadi transformasi dari masyarakat wisata perkotaan. Jadi ada suatu perubahan mindset wisatawan dari mass tourism ke lingkungan ya, ke lingkungan, ke desa wisata, ke aspek budaya, sehingga mereka lebih mengarah kepada aspek tersebut. Dan mereka sekarang lebih mengarah kepada, kenapa mereka lebih mengarah kepada aspek lingkungan? Karena memang perubahan paradigma ini adalah latar belakangnya pada aspek bagaimana kita ini ya awalnya memang masih ya, karena memang proses pandemi ini akan berubah mindset semuanya. Jadi wisatawan itu lebih mengarah pada aspek-aspek yang keamanan, keselamatan. Ini salah satunya didapatkan dari aktivitas pariwisata di lingkungan, karena memang menjadi suatu hal yang menjadi mutlak sekarang ini. Kemudian yang berikutnya adalah heritage and place identity. Jadi mereka lebih mengarah kepada aspek sejarah, yang mengunjungi sejarah dan mengetahui identitas sejarahnya suatu tempat yang dikunjungi, kemudian bagaimana suatu tempat itu memiliki identitas ya,
ingin mengetahui identitas suatu tempat itu sendiri, selain sejarahnya, heritage-nya. Jadi selain tempat-tempat itu mungkin terkait dari bangunannya, kemudian terkait dengan budayanya, terkait dengan sejarahnya, semuanya menjadi sebuah hal yang ingin ditemukan oleh wisatawan sekarang ini. Jadi heritage and spiritual identity. Kemudian yang berikutnya adalah menciptakan bangun atau personal identity. Membangun personal identity through concepts have nature and embodied forms of the spirit. Jadi membangun sebuah budaya identitas personal wisatawan terkait dengan aspek konsumsi yang dalam pengertian mengarah kepada aspek alam ya, mengarah kepada aspek alam dengan jenis pengalaman yang ingin didapatkan. Jadi mereka lebih karena sudah saya sampaikan di awal, ada suatu perbedaan orientasi paradigma ya dari wisatawan yang awalnya mass tourism kemudian mengarah kepada encounter with nature and another embodied form of tourism experience. Jadi mereka ingin mendapatkan suatu pengalaman yang berkesan terkait dengan kunjungan mereka ke dalam aspek-aspek alam ya, budaya dan sebagainya. Jadi ada perubahan orientasi. Yang awal memang dulunya adalah mass tourism, sekarang berubah menjadi berkunjung ke suatu tempat yang menawarkan potensi alam dan sebagainya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah how applied geography and overview of the different rules of planning for tourism as means or special regulation of the activity. Jadi bagaimana sih aspek geografi ini dengan gambaran umumnya memberikan sebuah perencanaan yang berbeda dari aktivitas pariwisata ini, khususnya dalam aktivitas spatial regulation ya, kebijakan spasialnya, kemudian dari aspek tema-tema yang memang krusial ya, dalam aspek geografi ini di Indonesia khususnya. Jadi aspek geografi ini melihat suatu perubahan peran ya, artinya perencanaan yang berbeda dengan kondisi yang sekarang ini. Pariwisata ini harus berbeda, menawarkan aktivitas yang geografi yang artinya memang menawarkan aktivitas adventure, petualangan di suatu tempat yang menawarkan spot-spot menarik secara geografi, baik itu terkait dengan lingkungannya, bebatuannya, kemudian tentang sungainya dan sebagainya, jadi sebuah aktivitas yang menarik. Ya, itu harus dikemas ke dalam sebuah paket-paket. Ya, ini adalah suatu bentuk perencanaan yang memang sesuai dengan kebutuhan yang di era sekarang ini. Memang harus memberikan sebuah gambaran umum bahwa secara geografi kita ini akan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kita harus memanfaatkan ruang-ruang spasial untuk memberikan sebuah sentuhan aktivitas-aktivitas ya, rafting, semuanya itu menjadi suatu aktivitas yang memang yang sudah lama kita lakukan, tapi memang harus kita push dengan kondisi yang sekarang, karena memang orientasi wisatawan sekarang berubah ke alam ya, tentunya harus kita paham bersama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.